Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menikmati hatimu solehah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Thoriqus Salam Indonesia. Kali ini kita punya suasana yang beda, yakni tidak membahas di dalam ruangan ataupun tidak terpaku hanya tembok, tidak berbatas tembok, tapi melainkan di alam bebas, yakni di pinggir sawah. Konten terbaru kita ini berjudul ngaji alam. Jadi ngaji di tengah alam. Ya, bersama hijau-hijau di sini. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana menjaga lingkungan, menjaga alam kita tetap lestari, karena memang kita yang ada di bumi ini ditunjuk sebagai khalifah untuk menjaga apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi Allah ini. Tetap bersama pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Thoriqus Salam, Ustadz Haji Abdul Rahim. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana sudut pandang Islam tentang menjaga, melestarikan alam semesta. Mungkin awalnya saya sendiri bertanya bagaimana seberapa penting sih menjaga lingkungan, menjaga alam semesta ini agar tetap lestari di sudut pandang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, saudara-saudara semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di medan yang sangat luas ini. Kita akan membahas tentang seberapa penting menjaga alam ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alam semesta ini tempat kita tinggal di dunia. Mestinya kita tidak boleh egois, terus kita nikmati dan kita rusak tanpa memikirkan generasi berikutnya. Mestinya kan kita harus berpikir bagaimana orang itu dalam perkembangan mereka juga bisa menikmati, beribadah. Kalau bisa, sebisa mungkin kiamat itu ditunda. Jangan dipercepat, bumi ini diperusak. Dalam sebuah ayat, Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak di muka bumi ini kerusakan ya karena ulah tangan manusia. Padahal manusia itu bertugas untuk menjaga kelestarian alam itu. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai penguasa di muka bumi, dia bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dalam hadis yang sangat umum, beliau bersabda tentang hal yang sangat luas tapi sangat simpel. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah kalian semua kepada semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi. Baik makhluk hidup itu bisa berjalan berupa hewan-hewan, tumbuhan, bahkan semua yang ada di bumi, bahkan tanah itu sendiri. Kalau kita bisa begitu, yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dikasihi oleh penghuni langit. Bisa para malaikat mendoakan kita, semakin sayang kepada kita, semakin mendoakan. Karena malaikat sendiri juga melihat manusia itu kalau mereka suka ibadah, senang, malaikat itu juga senang. Nah, untuk menjaga irhamu man fil ardi, berbelas kasihlah kepada semua di muka bumi. Ini Rasulullah SAW. Contoh dalam masalah menyembelih, itu Rasulullah tidak
membiarkan orang menyembelih hewan dengan cara yang tanpa kasih sayang. Seumpama menyembelih ayam ya tidak menyembelih langsung kepalanya diputus atau cara yang sangat kasar juga ya, sapi-sapi yang mau disembelih itu dikasih air dulu. Ini bukan rahmat, bukan menjaga. Islam itu agama kasih sayang. Bahkan kepada hewan yang mau kita sembelih pun kita harus dengan penuh kasih sayang. Dalam penyembelihan itu jangan sampai ada penyiksaan. Ini hebatnya agama Islam. Kita disuruh menyebarkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada tumbuhan. Kalau kita menanam, harus kita rawat, kita jaga. Kalau dia kurang vitamin, kita kasih vitamin. Kalau dia kurang air, kita kasih air. Biar dia bahagia, dia bisa berbuah, berkembang, bermanfaat, bisa tumbuh-tumbuhan kan bisa bernafas, mengeluarkan oksigen, dia memberikan kebaikan kepada kita. Dia berfungsi sebagai paru-paru. Berfungsi sebagai paru-paru. Ketika kita baik kepada hutan, kepada lingkungan, kepada tumbuh-tumbuhan, maka dia akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Insya Allah pernafasan kita akan semakin baik, semakin baik. Kalau pernafasan ini baik, maka ya kita nggak kena jantung, pernafasan kita bisa bersih, dan ketika oksigen ini banyak, pernafasan ini semakin lega, insya Allah nyawanya juga akan semakin panjang. Ya. Dan memang kita ini bercita-cita berusia panjang untuk memberikan manfaat seluas mungkin, sebanyak mungkin, selama mungkin. Makanya orang Islam itu juga harus berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, agar dia hidup lebih panjang dan lebih bermanfaat lebih lama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dalam lingkungan. Itu juga Islam mengatur bagaimana kita bersikap baik kepada tumbuhan, ya, kepada hewan-hewan, bahkan kepada bumi itu sendiri. Sekarang pertambangan sudah merajalela di mana-mana. Eksploitasi kekayaan alam. Bahkan batu bara dan lain sebagainya itu apa? Itu kan tambang yang tidak bisa tercipta kecuali berjuta-juta tahun. Minyak bumi. Ini kalau kita lihat bola dunia, ya, bola dunia itu ketika di salah satu sisinya itu dilubangi sebanyak mungkin, sebesar mungkin lubangnya. Ini dalam berrotasi, dalam putarannya, ini akan oleng. Coba teori termudah lah, kita main voli yang bola plastik. Ketika ketipisan dan ketebalan sisinya itu berbeda, kita tarik ke atas, ini bolanya akan oleng. Ketika dinding bumi ini yang satunya terlalu tebal, yang satunya terlalu tipis, yang satunya keras, niscaya akan rawan bumi ini goncang. Dalam perputarannya tidak serasi. Ini rawan terjadi benturan antara bumi dan planet yang lain. Ini berarti siapa yang memicu terjadinya kiamat? Ya manusia itu sendiri, karena dirusak orang itu sendiri. Makanya sebisa mungkin kita ini menjaga bumi. Kalau memang matahari bisa dimanfaatkan, diambil energinya tanpa merusak bumi, oke lah kita lakukan. Kita dikasih akal oleh Allah untuk menjaga bumi ini, kita serap tenaga matahari tanpa merusak bumi itu sendiri. Ini termasuk kelapangan Islam dalam menyebar rahmat dan kasih. Bahkan Islam sendiri juga melarang untuk pencemaran. Makanya Rasulullah juga melarang, jangan sekali-kali kencing di tempat air yang diam. Kalau air ini diam, ya, katakanlah sumur atau apa, kita kencingi terus, tercemar enggak? Nanti akan kotor, nggak bisa diminum dan lain sebagainya. Ini dalam Islam kita juga tidak boleh mencemari lingkungan, dan juga makanya dalam pertambangan air juga, seumpama kita ngebor terlalu dalam terus untuk apa ya, jual air mineral, ini akan berpengaruh pada lingkungan. Coba kalau air sumur kita bor sedalam mungkin, ya,
Air kita ambil setiap harinya berapa ribu liter. Kalau musim kemarau, berpengaruh enggak pada semua tetangga? Makanya untuk hal-hal seperti ini kita harus memikirkan bagaimana semuanya bisa bahagia, semuanya bisa terjaga, semuanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga lingkungan dan menjaga perasaan siapapun yang di sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbelas kasihlah kepada semua yang ada di bumi, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa teman kita, saudara kita, bahkan tanah yang kita pijak. Niscaya ketika kita melakukan hal itu, maka kita akan dibelasi oleh penghuni langit. Para malaikat mendoakan kita, Allah merahmati kita. Dan ada hal lain yang memang ini benar-benar aneh ya, di luar kalkulasi fisika. Ya. Apabila bumi ini sudah keropos di sebagian, ini bumi ini secara ilmu fisika layak untuk oleh, ya enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja bumi kamu tetaplah berputar dengan apa? Dengan stabil. Karena ketetapan itu yang menentukan Allah. Besi itu keras, air itu cair. Dia kalau dalam suhu sedemikian rupa dia akan membeku. Yang memberikan ketetapan ini Allah. Dan bisa saja itu dihapus oleh Allah atau diganti. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa ketika terjepit di lautan, pukullah wahai Musa, maka lautan akan terbelah. Kalau secara teori fisika tidak mungkin itu. Itu kekuatan mukjizat, bisa terjadi dengan doa. Makanya satu-satunya cara sekarang, bagaimana Allah memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita, kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar Allah tidak murka. Walaupun bumi sudah sekeropos seperti ini, dibendung tidak bisa sudah. Ini sudah sunatullah, garis Allah, bahwa tahun sekian terjadi sekian, begini, itu sudah garis takdir. Berarti memang kalau ada eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dan sampai mencemari dan mengurangi itu, berarti sudah takdir Allah Subhanahu. Ya sudah dalam garis Allah. Mau kita bendung sangat sulit. Jadi kekuatan kita adalah pendekatan diri kepada Allah dan doa. Kalau bisa dicegah sebisa mungkin. Walaupun hal itu sulit kemungkinan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan kita, bumi ini lebih lama usianya, agar anak cucu kita bisa selalu bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kebaikan di muka bumi. Amin Allahumma amin. Pernah dengar gini, kalau misalnya kita setiap berbuat baik atau berbuat apapun, segala yang di sekitar kita akan menjadi saksi gitu. Itu gimana korelasinya itu? Apabila kita berbuat baik, semuanya di sekitar kita akan menjadi saksi. Berbuat baik ataupun berbuat buruk gitu. Ya. Bahkan gini ya, ada di situ menjelaskan bahwasanya nanti orang yang suka adzan adalah orang yang paling panjang lehernya. Iya. Ya, kan ada gitu ya. Ada. Itu dalam arti apa? Dia nanti menjadi orang yang terkenal. Coba sekarang kalau ada orang adzan, tetangga tahu, terus dia menyebutkan siapa yang adzan? Si Fulan. Semua orang satu kampung tahu. Nanti di akhirat juga tahu semua orang. Oh, ini tukang adzan. Dan semua benda yang ada di lingkungan, baik benda hidup ataupun benda mati, dia akan menjadi saksi. Ketika semuanya menjadi saksi tentang hal yang positif, dia semakin mudah untuk menjadi ahli surga. Dia mau dimasukkan ke dalam neraka, semuanya protes nanti yang ada di lingkungan ini. Ya Allah, dia orang baik, dia tukang adzan deh. Bahkan tumbuhan, bebatuan, kerikil-kerikil semuanya menjadi saksi. Makanya ketika kita mau ke masjid, kalau bisa berangkat dari satu jalan, pulangnya lewat jalan yang lain, agar tempat-tempat yang di lingkungan kita ini akan menjadi saksi. Bahkan mereka juga akan mendapatkan berkah ketika dilewati oleh orang-orang yang sholat. Mereka juga senang. Bahkan mungkin alam juga bosan ketika melihat orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berkesan sekali. Bahkan memang
kita sendiri juga kadang sangat berlebihan dalam mengambil sumber daya alam ini. Mungkin itu saja untuk pembukaan ngaji alam. Monggo kesimpulan singkat dari Ustaz. Kesimpulan singkat, ya kita ini sebagai makhluk Allah sama dengan makhluk-makhluk yang lain, dan kita dianggap yang paling dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini karena diberikan akal. Marilah akal ini kita gunakan sebaik mungkin dan jangan dirusak dengan obat apapun ya. Untuk agar kita bisa memfungsikan akal kita dan menjaga bumi ini sebaik mungkin agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada kita semua. Sekian dari saya, karena tujuan hidup ini ada hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.